Nasir, SPD MSI, Ibu Masnia Simontak, SPD, Bapak Muhammad Sadrin Toto, MPD, dan Bapak Jopan, SPD MKOM. Adapun susunan acara kita pada kegiatan hari ini adalah: yang pertama, kata sambutan dan bentuk dukungan dari kepala sekolah sekaligus pembukaan kegiatan. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muhammad Nasir, SPD MSI, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan hari ini saya buka. Saya bawakan doa menggunakan agama Islam. Untuk yang lainnya silakan menyesuaikan diri. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafidin, hamdan mukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Berilah kami kesehatan, kelapangan, nikmat yang lain, sehingga kami bisa hadir di sini dalam kegiatan diskusi isi sekolah dan prakarsa perubahan di SMA Negeri 3 Medan. Semoga dengan kegiatan ini mampu menjadikan sekolah SMA Negeri 3 Medan menjadi sekolah yang terbaik, yang efektif di dalam melakukan proses belajar mengajar, sehingga prakarsa perubahan itu tampak nyata terjadi akibat dari kegiatan hari ini yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 10. Acara selanjutnya pemaparan dari calon guru penggerak angkatan 10. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita dengar juga bahwasanya jadikanlah orang yang kalian temui, jadikanlah siapapun yang kita temui merupakan sumber belajar. Nah, kali ini filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya seorang guru mempunyai peran yang pada hakikatnya sama seperti seorang petani yang sedang menanam padi di sawah. Ya, Bapak Ibu semuanya, kalau boleh kita ketahui, menanam padi itu selalu di sawah gitu ya. Benar atau salah ya? Benar atau salah? Salah ya. Menanam padi bisa bisa di sawah tak ada hujan, atau menanam padi bisa secara hidroponik. Kalau kita bisa lihat di Jepang sekarang orang menanam padi sudah di atas air gitu ya. Nah, itulah peran kita Bapak Ibu. Nah, jadi padi di sini kita ibaratkan sebagai peserta didik begitu ya. Seorang petani yang menanam padi tadi, dia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Kemudian seorang petani hanya dapat memperbaiki kondisi tanah. Selanjutnya, seorang petani hanya mampu memelihara tanaman padi tersebut, memberi pupuknya, bagaimana pengairannya, kemudian bagaimana membasmi serangga, rumput serta gulmanya. Itulah peran seorang petani. Inilah peran kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Kita hanya mampu menuntun peserta didik tersebut. Kita hanya mampu memperbaiki bagaimana peserta didik tersebut itu cara belajarnya. Dengan kita kasih beban tugas, kita hanya mampu memberi keyakinan-keyakinan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Ya, akhirnya keyakinan itu menjadi keyakinan motivasi dalam dirinya. Kita harus mampu mengetahui, memahami kodrat iradat dari padi tersebut. Maksudnya adalah tidak mungkin ketika kita menanam padi yang tumbuhnya singkong.
Tidak mungkin kita menanam singkong tumbuhnya itu bunga. Tidak mungkin kita menanam padi tumbuhnya itu buah kelapa. Kodratnya padi yang kita tanam itu tumbuhnya padi. Begitu juga kalau kita ibaratkan ke peserta didik. Kita harus mampu memberikan pembelajaran, pelayanan sesuai dengan kodratnya. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya kodrat itu terbagi ke dalam dua bagian. Kodrat alam dan kodrat zaman. Padi memang tumbuh dengan sendirinya, berbuah juga. Apakah semua itu yang berbuah, yang tumbuh tadi menciptakan bibit yang unggul, menciptakan hasil yang unggul? Tentu tidak. Kalau tidak kita lakukan perawatan seperti ini. Nah, peserta didik itu tadi seperti itu. Nggak mungkin peserta didik ketika dia masuk ke sekolah SMA Negeri 3 ini, kita tidak melakukan proses pembelajaran pelayanan yang efektif, akan menghasilkan bibit-bibit unggul yang orientasi kita bagaimana bisa mereka masuk ke perguruan tinggi negeri ataupun masuk ke kampus-kampus luar negeri. Nah, kalau tidak kita lakukan hal yang seperti ini tadi. Nah, kemudian kalau kita menanam padi, apakah sama proses pemeliharaannya, proses-proses yang seperti yang tapi ini dengan ketika kita menanam singkong? Tentu berbeda. Maksudnya, tentu siswa kita itu pasti berbeda dengan siswa sekolah lain. Kebutuhannya pasti berbeda. Si petani dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam, ya. Bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodrat padi itu tetap mustahil. Itu yang saya bilang tadi. Ketika kita menanam padi, nggak mungkin tumbuhnya singkong. Ya. Demikianlah pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi manfaatnya bagi hidup dan tumbuhnya anak-anak sangat besar. Ya, demikian dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, baik. Demikian yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memaparkan tentang visi sekolah dan prakarsa program. Apa arti penting visi bagi kita? Ya. Jadi kalau di sini apa arti penting dari visi bagi kita adalah mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang tahu apa itu visi dan misi. Ada yang tahu Pak? Ya. Ada yang tahu? Kalau nggak tahu tidak. Visi itu seperti ibaratnya kita seperti cita-cita. Jadi sekolah itu punya cita-cita. Jadi cita-citanya apa? Ke depan. Jadi kalau visi dia tujuannya jauh ke depan. Kalau misi adalah sama dia bentuknya adalah program yang sifatnya jangka pendek. Sebenarnya sudah ada gitu. Jadi kalau sekolah visinya mau ngapain? Kalau dia misi pada waktu berjalan. Visi seperti apa yang kita miliki sebagai seorang guru. Jadi karena kita seorang guru, maka kepada guru harus punya misi. Visinya harus ada. Tanpa itu semua tidak akan berjalan sesuai dengan real yang diharapkan. Jadi mungkin visinya ini, ya SMA Negeri 3 Medan contohnya. Visi SMA Negeri 3 Medan terwujudnya SMA yang unggul dalam mutu, berwawasan lingkungan, cerdas. Jadi dia harus berlingkungan cerdas, seperti pikiran pola pikirnya inovatif, kreatif, serta peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi dengan landasi. Jadi awal bentuk ceritanya kalau sebuah visi semuanya ini Bapak Ibu sekalian, unggul pun kita, cerdas pun kita, pengetahuan bagus, teknologi canggih tanpa dipakai dengan landasan iman dan takwa tidak akan bagus. Inilah nanti di era kita transformasi perubahan ini kurikulum merdeka memang seseorang peserta didik harus memiliki iman dan takwa. Tanpa diwakili ini maka nanti ke depannya jalur kita maka akan menjadi tidak baik bagi lingkungan sekitar.
Ya, ini adalah misi. Misi itu adalah kegiatan yang sifatnya jangka pendek. Misi SMA Negeri Medan membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sudah pasti yang pertama, serta berharap memperoleh pekerti luhur. Dua, meningkatkan prestasi akademik, lulusan secara berkelanjutan. Ketiga, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Jadi potensi yang dimiliki harus dikembangin. Jadi di sini peserta didik, makanya kenapa mesti mesti potensi yang dimiliki. Memang dia nggak boleh mengembangkan potensi yang bukan dimilikinya, karena dia belum saatnya mengembangkan potensi kepada orang lain. Makanya peserta didik, dari dunia misi itu tujuannya khusus dia, bukan universal. Yang keempat, menumbuhkan dan mendorong keunggulan dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 5, mewujudkan sekolah yang berwawasan lingkungan, itu sudah pasti, biar supaya tahu dia. Meningkatkan prestasi pada bidang ekstrakurikuler dia, ekstrakurikuler harus ditingkatkan. Ada 25 kita punya ekstrakurikuler di SMA Negeri Medan. Dari ke-25 itu mudah-mudahan mereka bisa menemukan jati dirinya dalam mengembangkan potensi non-akademik. Karena tidak hanya potensi akademik yang kita kembangkan di sekolah kita, potensi non-akademik juga kita kembangkan. Lanjut ya. Ketujuh, menumbuhkan dan meningkatkan minat baca siswa di sekitar literasi. Jadi di sini kita nanti yang kita kembangkan adalah setiap 15 menit sekali sebelum kita KPM maka kita melakukan baca ataupun melakukan kegiatan co-curricular. Itu namanya baca terserah, kegiatan baca terserah. Sifatnya tidak ekskul tapi dia co-curricular. Jadi sebelum masuk kami selalu menggunakan ini. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris ini yang berhubungan dengan dunia luar berbahasa. Karena kenapa bahasa Inggris? Kenapa tak bahasa Cina atau sebagainya? Karena bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan dalam konteks bahasa internasional. Jadi bahasa penghubung di seluruh dunia. Setiap pertemuan apapun di dunia selalu mempergunakan bahasa Inggris. Kenapa tak bahasa Inggris? Itulah yang harus kita tingkatkan. Yang 9 yang terakhir adalah meningkatkan wawasan pengetahuan serta penguasaan. Kenapa mesti penguasaan? Meningkatkan wawasan pengetahuan dan dia berilmu dan dia harus menguasai. Kalau dia berilmu aja tidak menguasai maka tidak jadi dia. Oke, di sini ada kalimat lambang cerita murid. Yang pertama kita memberikan murid-murid ya apa gitu. Jadi kita katakan bahwa siswa adalah kena gitu. Di sini ada beberapa pertanyaan. Oke, baik, itu aja nih mungkin dari saya selaku memaparkan adalah visi dan misi tentang guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan sebagai motivasi untuk kita bersama. Mungkin dari Bapak Ibu guru di sini yang berada hadir ada masukan dan arahan sehingga menambah visi-misi yang bisa kita kembangkan sebagai visi-misi SMA Negeri Medan. Mungkin waktu dan tempat kita persilakan. Ada bertanya? Ada? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Oke, kalau memang sudah tidak ada berarti sudah fix. Jadi kita akan hubungkan bahwasanya visi SMA Negeri Medan ini adalah bentuknya, sedangkan misi SMA Negeri Medan ini adalah bentuknya. Baik. Kami berada dan terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau memaparkan tentang budaya positif. Jadi budaya positif yang akan saya paparkan adalah restitusi atau sering juga disebut dengan segitiga restitusi. Nah,
Restitusi itu apa? Restitusi itu sebuah pendekatan menciptakan budaya positif. Nah, Bapak Ibu yang di sini ada guru BK, mungkin restitusi ini adalah salah satu kebijakan yang diambil apabila ada seorang siswa kita yang melakukan suatu kesalahan. Jadi segitiga restitusi ini mengangkat bagaimana seorang siswa yang bersalah itu bisa memperbarui sikap perilakunya untuk lebih baik lagi, atau siswa yang gagal bisa menjadi sukses dengan menerapkan segitiga restitusi itu. Itulah pengantar dari restitusi itu. Nah, ini dia tadi restitusi. Menurut Psikos dari 2004, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, ini ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi untuk mungkin guru mapel, guru wali kelas, disinilah peran kolaborasi dengan guru BK. Jadi pada saat ada satu siswa yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung pada saat kita memanggil mereka, kita tidak langsung menanyakan mereka, kenapa kamu berbuat salah? Nah, jadi dalam segitiga restitusi ini, langkah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita menenangkan pada saat itu anak itu sedang emosinya belum stabil. Jadi kita harus menenangkan emosi dia. Misalnya kita mengatakan kepada mereka, "Nak, ibu pernah melakukan kesalahan loh. Semua pasti punya kesalahan. Orang tua kamu sendiri pun pasti pernah berbuat salah." Nah, pada saat kita sudah melakukan ini, kita dalam proses menenangkan emosi mereka. Jadi langkah pertama dalam segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Nah, inilah contoh kalimatnya. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Jadi dari sini kita tidak langsung menjudge mereka, apa kamu yang melakukan? Kenapa kamu melakukan itu? Nah, bukan itu langkah pertamanya, tapi menstabilkan identitas. Nah, langkah kedua dalam segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, tadi kita sudah menstabilkan emosi dia. Pada saat dia sudah stabil, kemudian langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kira-kira nak, kamu sudah tahu kan apa kesalahan yang kamu lakukan sehingga kamu dipanggil ke BK? Sudah, Bu. Nah, apalah kira-kira yang menyebabkan kamu melakukan kesalahan? Kenapa kamu sampai melakukan itu? Jadi kita memvalidasi tindakan-tindakan yang sudah dilakukan anak tersebut. Dia akan menjelaskan kenapa dia sudah melakukan tersebut setelah kita menenangkan emosi dia tahap pertama tadi. Nah, setelah kita sudah memvalidasi, anak tersebut sudah menceritakan apa yang menyebabkan dia melakukan kesalahan dia tadi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setelah dia menceritakan, kita menanyakan keyakinan mereka. Kira-kira nak, siapalah yang bisa kamu percaya di sekitar kamu, yang bisa kamu tetap konsisten untuk perubahan? Kita tanyakan seperti itu. Siapa yang bisa kamu percaya? Apakah orang tuamu? Apakah guru BK, apakah wali kelas, apakah sahabatnya? Nah, kita menanyakan siapa yang bisa berperan kepada dia supaya dia konsisten terhadap perubahannya. Atau bisa kita lihat contohnya di depan kalimatnya, misalnya nomor 4. Kamu mau jadi apa nanti, nak? Cita-cita kamu apa? Nah, kalau kamu berbuat seperti ini, tercapai nggak cita-citanya? Seperti itu mungkin menanyakan keyakinannya. Next. Nah, ini dia gambar segitiga restitusinya. Segitiga restitusinya, ini dia gambarnya. Yaitu tadi menstabilkan identitas yang paling bawah, kemudian di sebelah kiri validasi kebutuhan,
kemudian menanyakan keyakinan. Itulah gambar segitiga restitusi. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan saya dalam budaya positif. Kira-kira ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Musliana. Saya ingin bertanya, Bu, apakah dalam pendekatan restitusi ini memiliki kelemahan? Karena yang ada kelemahan tadi hanya ada kelebihan. Saya yakin dalam setiap pendekatan itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Ibu sebagai guru BK yang berkolaborasi dengan data guru atas pertanyaannya. Jadi budaya positif dalam restitusi ini pasti setiap kebijakan itu belum tentunya semuanya kebenaran. Memang tadi di sini yang saya katakan itu adalah kebaikannya saja. Tapi kalau kekurangannya pasti ada. Misalnya kalau anak itu tidak terbuka orangnya, tertutup. Misalnya dia punya masalah tapi dia memendam sendiri. Atau dalam istilah anak sekarang apa namanya, kalau ibu-ibu apa nama istilahnya kalau anak-anak yang gak terbuka itu introvert, ya kan? Kalau kita misalnya menghadapi suatu sisi yang introvert, bagaimanapun dia tidak akan mau membuka permasalahan dia. Meskipun orang tuanya sekalipun yang namanya sudah introvert, pasti dia akan susah untuk membuka permasalahan dia. Jadi mungkin menurut saya yang masih dalam proses dalam restitusi ini, jadi kalau kendalanya itu yang menghadapi siswa yang introvert tadi, itu menurut saya. Kemudian tergantung kepada siswanya, atau pada saat gurunya juga emosinya seperti apa, ya kan? Kita setiap hari kan nggak stabil emosi kita kadang kan. Jadi mungkin pada saat itu emosi kita tidak stabil, mungkin nggak berhasil juga restitusi ini. Jadi menurut saya dari segi siswanya yang introvert ataupun dari gurunya yang belum siap atau paham pada saat penerapan segitiga restitusi ini. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang lain? Oke, cukup sekian pemaparan dari saya tentang segitiga restitusi. Hari ini kita akan masuk ke pada materi keyakinan kelas. Nah, berbicara tentang keyakinan berarti berbicara tentang keyakinan berarti kita berbicara tentang apa? Tentang satu kepercayaan, ya, yang mana kepercayaan ini harus kita dalami, harus kita yakinkan di dalam hati bahwa di dalam keyakinan kita, di dalam kepercayaan kita ada satu hal yang harus kita jalankan dan tidak boleh dilanggar sama sekali. Tapi karena konteksnya kita ini adalah pengajar, maka kita harus berbicara ke dalam kelas. Ya, berarti keyakinan kelas. Nah, kira-kira mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Coba, tadi saya bilang keyakinan kelas, artinya keyakinan kelas itu berawal dari sebuah prinsip atau aturan-aturan, yang mana aturan ini harus kita sepakati bersama sehingga muncul dari dalam diri kita ya kesadaran, sehingga ketika kita ingin berbuat salah, oh itu salah, kita nggak boleh lagi langgar. Bukan ketika salah, itu salah ditegur orang. Nah, jadi sebelum melakukannya kita tahu, oh itu salah. Atau ketika kita membuat sebuah kesalahan, kita menyadari, oh iya, aku salah. Nah, jadi banyak hari ini di kalangan masyarakat, ya, orang-orang melakukan kesalahan seolah-olah tidak memahami kesalahan apa yang sudah dia perbuat. Maka sejak dari SMA ini, atau sejak dari SD, ya, kita sudah diajarkan tentang keyakinan kelas, artinya peraturan kelas. Ketika dia masuk ke dunia masyarakat, baru ada keyakinan masyarakat, peraturan yang ada dalam masyarakat. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan.
yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, ini kata kuncinya. Nah, kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, ya, bahwa ketika di dalam berkendara kita tidak memakai helm, kita bakal celaka. Nah, itu yang kita yakini. Itu yang namanya keyakinan kesehatan. Bukan lain. Nah, bentuk keyakinan sekolah atau kelas. Tadi kita ada berbicara ya, bahwa keyakinan ini merupakan sebuah peraturan yang kita sepakati bersama, termasuk di dalam kelas juga tadi. Jadi sebelum kita masuk kelas, kita tanya, kita berbicara sama murid, apa-apa aja yang perlu kita sepakati, apa-apa aja yang harus kita jalankan di dalam kelas. Dan apabila kita melanggar, apa konsekuensinya gitu. Bukan apa hukumannya, tidak lagi. Kalau hukuman itu dia berada dalam satu arah. Misalnya ini peraturan kita langgar, tetap udah kita harus menjalankan hukuman itu. Tapi konsekuensi kita sepakatin ini. Kira-kira kalau kamu terlambat masuk kelas saya, kamu kira-kira ngapain? Harus ngapain untuk bisa menjalankan keterlambatan itu? Contoh misalnya, ya saya nyanyi Bu di depan kelas. Oke, kita sepakatin, kamu nyanyi ya. Iya nyanyi. Jadi setiap ada yang terlambat, siswanya udah nyanyi sendiri. Gitu. Dia datang, oh iya, dia udah jam 8. Dia datang masuk kelas, dia nyanyi. Dia yakin bahwa dia terlambat dan dia apa? Menyepakati apa yang menjadi konsekuensi dari keterlambatannya itu. Nah, keyakinan masih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, gitu. Ya kan? Contoh misalnya, apabila mahasiswa tidak bisa menyelesaikan masa perkuliahan selama 7 tahun, DO, benar kan? Bisa nggak itu kita tawar? Hah? Bisa nggak ditawar itu? Jangan 7 tahun, 4 tahun aja. Ini tinggal sedikit lagi, tinggal masukkan berkas misalnya. Nggak ada cerita masukkan berkas. Artinya itu sebuah peraturan yang harus kita jalankan, ya kan? Berbeda dengan konsekuensi. Nah, yang bersifat abstrak tadi. Bu, saya ada urusan keluarga, ya. Tapi kan ini ada tugas ibu yang harus dikumpulkan malam ini jam 8 malam. Kira-kira saya boleh terlambat gak Bu ngirimkannya? Boleh. Nah, kan kita ada kesepakatan kelas, kita ada keyakinan kelas. Nah, maka dia harus jalankan konsekuensi itu, kan sudah disepakati. Nah, itu dia. Boleh. Kita kan ada punya keyakinan kelas gitu, ya. Nah, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Nah, itu tadi. Apa ya yang harus kita lakukan gitu? Atas keterlambatan, atas apa yang sudah dilakukan, kesalahan yang sudah dilakukan, kira-kira apa ya gitu. Ya. Apakah kamu menyadari tentang kesalahan itu? Nah, itu keyakinannya. Balik lagi ya. Kemudian pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, tidak boleh yang negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Kalau kontrak kuliah Bu, ada berapa peraturannya? Ada 20? Hah? Ada 20? Gak ada ya? Ya. Jadi kita cukup yang intinya aja, yang sifatnya universal, sehingga siswa yang ketika menjalankan keyakinan kelas itu dia ingat, dia paham gitu. Gak cuma ingat tapi dia paham, dia yakin, dia resapi, ya. Keyakinan kelas sebagai
sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Contoh misalnya, oh ya kamu terlambat, nanti kira-kira kalau terlambat ini boleh nggak kita rapikan tanaman gitu? Boleh nggak kita bersihkan taman di depan? Sepakat nggak semuanya kita bersihkan taman kalau ada yang terlambat? Sepakat, sepakat Pak. Maka dia bersihkan taman, gitu. Ya, artinya yang bermanfaat juga, gitu. Nggak boleh. Contoh misalnya, boleh nggak kita bilang ini? Bersihkan kamar mandi. Bermanfaat nggak ini? Bersihkan kamar mandi. Kalau bersihkan kamar mandi bermanfaat nggak? Boleh nggak? Hah? Boleh? Hah? Boleh? Tidak boleh lagi. Iya, karena di dalam sekolah itu sudah ada petugasnya. Maka apa hukuman yang bisa dia tata di dalam kehidupannya? Apa bukan hukumannya? Apa konsekuensi yang bisa dia tata di dalam kehidupan pribadinya nanti? Membereskan rumah, ya kan? Dilatihlah dia dengan membereskan kelas, gitu. Ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi wajib berbicara semuanya. Jadi ketika keyakinan kelas itu dibuat, maka seluruh siswa wajib hadir. Ya, jangan nanti tiba-tiba kamu sudah paham kan keyakinan kelas kita? Saya nggak hadir waktu buat itu, bukan? Nah, itu ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, artinya ini kan dinamis. Jadi seiring berjalannya waktu, keyakinan kelas itu dapat dirubah sesuai dengan perkembangan zaman, ya, perkembangan alamnya bagaimana, zamannya bagaimana. Hari ini kita berbicara tentang teknologi, kita dekat dengan teknologi, maka dekatkan dia keyakinan kelas itu dengan teknologi hari ini. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas berarti ada tahapan-tahapan tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Lihat, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Nah, jadi orang itu wajib berbicara, yang kayak saya katakan tadi, wajib ngomong. Jangan dia diem aja, ditanyain nggak mau ngomong, dia harus berbicara. Artinya dia berbicara, dia mengutarakan pendapatnya, sehingga pendapatnya tadi itu menjadi satu rujukan untuk kita sepakati bersama, gitu. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau ukuran poster, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Nah, jadi biasanya di dalam kelas itu kan ada roster, ada jadwal piket. Nah, ini ditambah lagi dengan peraturan kelas, ya, peraturan kelas. Oke, yang ketiga, susunlah keyakinan kelas itu sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk yang negatif menjadi positif. Kalau negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Ya, baik, mungkin sampai di sini dulu ya tentang keyakinan kelas. Saya rasa keyakinan kelas ini dapat kita laksanakan semua di dalam pembelajaran kita di kelas sebelum kita memulai awal pembelajaran di kelas kita masing-masing. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Baik, perkenalkan nama saya Ani Agustia. Kalau zaman saya sekolah dulu Pak, kan pasti ada peraturan. Jadi kalau melanggar peraturan itu ada hukuman. Ya. Nah, sementara dari hasil yang saya tangkap dari pemaparan Bapak, bahwa sekarang
kesalahan itu tidak ada hukuman. Iya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu apa sih tantangan atau kendala terbesar Bapak ketika membangun keyakinan kelas? Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat luar biasa sekali, ya, di luar ekspektasi saya ini pertanyaan ini. Jadi dulu kita sekolah, kita ada peraturan. Ketika kita terlambat, pasti kita dapat hukuman. Nah, pertanyaan bagaimana menumbuhkan keyakinan kelas itu? Bagaimana menumbuhkan satu keyakinan di dalam diri seseorang? Kalau saya saat ini sedang saya jalankan, membangun sebuah kalimat-kalimat positif yang saya sampaikan kepada murid, siswa sebelum masuk. Artinya sebelum masuk saya tanyakan kabarnya dulu, saya tanyakan bagaimana keadaannya, kemudian saya ingatkan dengan keyakinan kelas itu agar dia tersadar gitu. Karena kalau sekali aja kita coba menyebutkan keyakinan kelas itu, maka dia nggak akan ingat gitu. Harus berulang-ulang. Masih ingatkan tentang keyakinan kelas kita, masih bisa dijalankan kan keyakinan kelas kita. Jangan lupa ya keyakinan kelas kita. Hari ini apa kabarnya? Baik semua, sehat. Nah, begitu kira-kira itu ya. Jadi harus diingatkan. Baik, karena waktu kita sudah mepet, saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara kegiatan aksi nyata tentang budaya positif di SMA Negeri 3 Medan. Saya atas nama protokoler menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian dan memohon maaf apabila ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Muhammad Nasir, calon guru penggerak angkatan 10, setelah melakukan kegiatan ini sungguh sangat luar biasa ya. Saya sendiri tadi memaparkan tentang visi dan misi, teman saya tentang segitiga restitusi, bagaimana pengaplikasiannya, dan tentang mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Dari semuanya itu membuat rekan-rekan tambah semangat dan teman-teman di sini juga tambah semangat bagaimana menanamkan kurikulum Merdeka ini dengan sebenarnya gitu. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, apa yang sudah saya lakukan ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri ataupun untuk warga SMA Negeri 3 Medan. Salam guru penggerak, salam bahagia. Setelah saya memaparkan tentang segitiga restitusi yang merupakan bagian dari budaya positif, di mana pemaparan saya itu kepada Bapak Ibu rekan sejawat yang berkolaborasi baik dari guru BK maupun kesiswaan dan wakil kepala sekolah yang lainnya. Mudah-mudahan dengan penerapan kami sebagai CKP Angkatan 10, restitusi dapat diterapkan di kalangan sekolah untuk mengatasi masalah anak-anak yang menghadapi masalah. Semoga melalui segitiga restitusi ini anak-anak bisa menyelesaikan permasalahannya dan dia merasa tidak gagal dalam menghadapi suatu tantangan atau masalah yang dihadapi. Semoga presentasi kami ini berguna bagi kami, berguna bagi semuanya, dan terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia. Salam guru penggerak, salam bahagia. Kali ini saya akan merefleksikan diri. Pada saat kegiatan tadi saya memaparkan materi tentang flashback kembali bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, bahwasanya paradigma proses pembelajaran pelayanan sudah berubah. Bahwasanya dulu pengajaran itu secara konvensional, sekarang pengajaran sudah berbasis kepada siswa. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara sangat baik sekali diterapkan masa sekarang ini. Filosofi Ki Hajar Dewantara banyak sekali yang bisa kita pelajarin, banyak sekali yang bisa kita laksanakan, kita implementasikan ke dalam kegiatan pembelajaran dan pelayanan kita sehari-hari ketika kita kembali ke sekolah masing-masing. Dalam kegiatan tadi saya memaparkan filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana seorang petani yang menanam padi di sawah. Kita ibaratkan bahwasanya seorang petani itu adalah kita, guru, dan padi itu adalah sebagai siswa. Bahwasanya padi siswa harus kita kembalikan kepada kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian yang
dapat saya paparkan dalam refleksi kali ini. Salam guru penggerak angkatan 10 Julpan dari SMA Negeri 3 Medan. Salam bahagia. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadri, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 3 Medan. Melalui kegiatan hari ini saya dapat mengungkapkan bahwa keyakinan kelas adalah landasan dari dalam hati atau dari diri kita sendiri, sehingga kita mampu menyadari apa yang sudah kita lakukan, kesalahan apa yang sudah kita lakukan, sehingga dapat kita perbaiki ke depannya dan tidak merepotkan orang lain. Dan keyakinan kelas harus dilandasi dengan kesadaran dari diri seorang siswa dan dari diri seorang guru sendiri. Maka dari itu, di dalam keyakinan kelas tidak ada lagi yang namanya hukuman, yang ada hanyalah konsekuensi dan kesepakatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.